Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsilu kham satin wa isrin lazim kula mukallafin fahaqiq wagtanim hum adamun idrisun nuhun huduma Soleh wa Ibrahim kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kadza Yakubu Yusufu wa Ayyubu ikhtaza Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Daghaya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin wal hadirat, ikhwan, akhwat, saudara-saudara al-fakir dimanapun berada. Yang sangat al-fakir cintai, yang al-fakir sangat hormati, yang al-fakir sangat muliakan, yang al-fakir sangat banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu kita selalu meminta kepada Allah perlindungan yang kuat dan kokoh. Dan tidak henti-hentinya kita untuk meminta. Kenapa? Karena kepintaran, ilmu kita, pengalaman, wawasan, belum tentu menjadi jaminan untuk kita menjadi orang yang diridhoi, orang yang dirahmati, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang kepintaran, kecerdasan, kehebatan IQ kita, kadang-kadang itu pun bisa menyesatkan kita kalau kita tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita benar-benar menjadi hambanya yang berada di dalam kebenaran. Insya Allahu amin. Ya Allahu ya Rabbal alamin. Tidak sedikit orang-orang yang bertitel tinggi, yang berwawasan luas, yang berilmu tabahur, tapi di dalam pendapat-pendapatnya nyeleneh, menyalahi daripada Al-Quran dan hadis. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sering kita dengar daripada para ulama, para al-alim al-alama, dari para al-fadil, tentang iblis. Iblis bukan tidak pintar. Iblis sangat mumpuni. Tapi itulah dengan kepintarannya sehingga melawan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pun banyak manusia-manusia yang mengikuti iblis. Dia pintar. Dia alim. Dia berwawasan luas. Tapi dia tidak mempercayai Al-Quran. Atau Al-Quran dipilih-pilih mana yang patut dipakai, mana yang tidak lagi relevan dipakai. Begitu pula terhadap hadis. Banyak orang yang seperti itu tidak mempercayai hadis. Hadis pun dipilih.
Padahal hadis yang sudah dipilih oleh Imam Bukhari, yang benar-benar sahih, kesohihannya sudah memang diittifaq, dimuwafaqah, tapi tidak dipercayai oleh dia. Itu memang daripada kepintaran, kecerdasan, tapi Allah tidak memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Ya akhirnya Al-Quran dan Al-Hadis tidak merubah pendiriannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bagaimana Allah memberi arahan kepada kita, memberi pelajaran kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kita ke dalam Islam itu dengan secara kafah. Jadi Al-Quran jangan dipilih-pilih. Kita percayai, kita imani, kita yakini, dan kita amalkan semuanya. Dan begitu pula hadis-hadis sahih. Hadis-hadis yang perlu, yang pantas kita pakai-pakai. Jadi jangan sampai misalkan para imam, para jumhur ulama itu memakai, menetapkan, malah dia membatalkan atau tidak mempercayai. Ini banyak terjadi seperti ini. Jadi oleh karena itu, kita jangan henti-henti untuk meminta, memohon, merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita benar-benar keimanan kita, keyakinan kita dijaga. Jangan sampai zilah atau tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun ilmu kita tidak tinggi-tinggi amat, tapi kita berada di dalam jalan Allah yang benar-benar lurus itu. Alhamdulillah, daripada ilmu kita melaut, tapi kita zilah daripada keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di dalam hidup kita ini memang tetap apapun yang kita pelajari, apapun yang kita muhid, apapun yang kita telusuri, apapun yang kita teliti, tapi tetap apapun itu ilmu, tetap punya terminal, harus kita kembalikan, harus kita miliki apa? Yaitu akhlakul karimah. Jadi karena akhlak itu adalah di atas segalanya. Orang pintar, gagah, wah pidatonya berapi-api, ceramahnya pasehat, hadis Quran ngelotok, tapi akhlaknya bejat. Untuk apa? Bicara berani, bahkan sangat terbiasa untuk mengucapkan, mengutarakan kata-kata kotor. Padahal Rasulullah melarang untuk kita mengatakan kata-kata kotor. Islam justru melarang kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang. Tapi kenapa? Banyak orang yang masih berani mengeluarkan kata-kata kotor, menghujat, memaki dengan sesamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan, diselamatkan daripada sifat-sifat yang seperti itu. Karena Allah dan Rasulnya sangat benci terhadap manusia yang berkarakter kotor. Oleh karena itu, ada dua di dunia ini yang perlu sangat kita perhatikan. Apa? Yaitu adalah ulama, kiai, ustadz, dan sebangsanya, guru-guru, dan para dokter, para tabib. Kenapa? Karena kedua macam makhluk Allah ini adalah sangat berguna bagi kita semua. Makanya kata syair, innal muallima wat tabib kilahuma layan sohani idza huma lam yukrama. Jadi apabila guru, mu'alim, ustadz, kiai, dan dokter atau tabib atau ahli-ahli yang suka mengobati ya, maka keduanya tidak akan memberi arahan, tidak akan memberi nasihat, tidak akan memberi petunjuk kepada kita idza huma lam yukrama, apabila
beliau ini merasa tidak dihormati, tidak dimuliakan oleh kita. Oleh karena itu, perlu kita memuliakan para ulama, supaya kita dididik tentang ilmu keagamaan, tentang ilmu tata cara kehidupan, bernegara, bermasyarakat, dan juga tabib, dokter, ataupun yang berjasa di dalam kesehatan. Itu pun tidak akan memberi cara-cara atau untuk keselamatan atau untuk kesehatan kita mengenai obat ini dan itu. Kalau beliau tidak merasa dihormati oleh kita. Jadi ulama, guru, tabib, dokter, kalau kita hargai, kita hormati, insya Allah beliau akan kasih kepada kita, akan menyayangi kepada kita, akan memberi pelajaran, akan memberi tip-tip kesehatan kepada kita. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi kalau kita sama sekali tidak menganggap, menghinakan, melemahkan kepada mereka semua, ya, maka asbir lidaika in jaufata tobibaha. Karena yang sakit ya udah rasain aja kesakitannya. Kalau memang kita menjauhkan dokter, menjauhkan atau menjauhi tabib, menjauhi para sepuh-sepuh yang suka mengobati ya. Karena di sini pengobatan ini ya, kedokteran kan ada dua, ada kedokteran Rasulullah, ya ada kedokteran kita yang biasa kita berobat ya. Jadi kedua-duanya itu sama saja karena pada hakikatnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun kita misalkan membaca surat Al-Fatihah satu kali ya, itu banyak hadisnya, dibacakan ke air, diminumkan kepada orang yang sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, kemuliaannya. Surat Al-Fatihah itu pun obat. Malah ya obat sangat bagus maksudnya. Tanpa biaya, tanpa apa, tanpa ini dan itu. Dan keyakinan kita pun lebih mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita pakai. Kalau misalkan ke dokter, wah ini mah enggak harusnya ke dokter nih. Misalkan memerlukan peralatan, ya kita ke dokter. Bagus. Jadi dokter, tabib, para sepuh-sepuh yang suka mengobati kita, jangan kita jauhi. Kalau kita jauhi, maka rasakan penyakit di dalam tubuh kita seperti apa. Dan kalau kita menjauhi ulama, menjauhi guru, menjauhi ustadz, menjauhi pengajian, waqna bijahlika in jabata muallima, maka terimalah kebodohan kita di dalam diri kita. Tidak akan hilang karena kita menjauhi para guru. Na'udzubillahi min dzalik. Hormati, hargai dokter dan para guru-guru kita. Ya sebenarnya sih bukan guru ngaji saja, ya guru apapun perlu kita hargai, perlu kita hormati. Karena yang namanya semua ilmu itu adalah sangat diperlukan untuk kita. Al-Fakir langsung ke acara inti ya, yaitu berbagi atau pengijazahan. Kalau kita punya hajat, berat sangat hajat ini. Terus supaya sukses ya, jangan sampai gagal, maka para guru-guru kita memberi solusi atau memberi arahan, memberi ajaran, mau'idoh kepada kita untuk kita kembali kepada Allah dengan cara mengingat Allah dan berzikir, yaitu adalah wiridkan oleh kita, baca oleh kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali dibacanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dawamnya ya, dawamnya adalah satu kali. Kapan dibacanya? Setiap kita mau makan, mau minum, mau bepergian, mau pakai baju, mau apa saja aktivitas kita, maka bacalah bismillah itu satu kali. Satu kali. Itu dawamnya seperti itu. Jadi kegiatan kita mau apapun kita baca bismillah satu kali. Itu cara rutinnya.
Tapi sebelum kita rutin, ya kita wiridkan dulu. Kita puasa 9 hari. 9 hari ya. Dan setiap malam kita baca 12.000. Baca 12.000. Setiap 1.000 kita sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sunnata lillahi ta'ala saja. Setiap 1.000 kita sholat sunnah 2 rakaat. Begitulah. Sampai 12.000. Berarti 12.000 berarti 12 kali sholat sunnah ya. 2 rakaat. Tuh, terakhir ya. Terakhir kita berdoa kepada Allah. Terakhir kita berdoa kepada Allah. Tujuan kita apa? Dan sebelum kita wirid pertama nih, kan 12.000 nih. Jadi pertama nih. Pertama kita sholat dulu 2 rakaat, langsung setelah sholat 2 rakaat kita baca hadarat dulu sebelum zikir pertama nih. Hadarat seperti ini, tulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan hadrat Syekh Ustadz Said Asdami Afghanistan wa khususan hadrat Syekh Ustadz man ajani hadza wa khususan hadrati Abi Wami wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat syai'ul lillahi al-Fatihah. Jadi kita sudah maklum dan mafhum. Setiap kita mengucapkan Al-Fatihah, kita harus baca surah Al-Fatihah 1 kali ya. Setelah itu baru kita baca Bismillah 1.000 kali. Dalam beres 1.000 kali, langsung kita sholat sunnah lagi 2 rakaat, langsung kita wirid lagi 1.000. Udah nggak usah pakai hadrat itu yang kedua, yang ketiga mah. Sampai yang ke 12.000 nggak usah pakai hadrat. Jadi pakai hadrat yang pertama saja. Tuh, nanti insya Allah ini Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Al-Fakir ridholillahi ta'ala. Dan jangan lupa yang belum subscribe ya. Al-Fakir sarankan, ringankan tangan sebentar untuk subscribe, klik juga komen dan share. Bagikan video ini kepada siapa pun Anda itolan, keluarga, kenalan ya. Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Al-Fakir ridholillahi ta'ala. Dan Al-Fakir ingatkan ya, maaf. Kalau memang mau mengamalkan ini, ucapkanlah qabiltu ya di kolom komentar, nanti Al-Fakir diijab dari sini. Ini adalah memang aturan di area Al-Hikmah seperti itu. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa aturkan, bisa ijazahkan ya. Semoga bermanfaat dan semoga mustajabah dan semoga sukses apa yang kita tuju dan kita rencanakan. Sekian demikian, mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Terima kasih. Al-'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.